Kalau dari atas ya, pokoknya kita punya emasnya seperti ini ya, yang hijau ini ya, tadi ketika kita sinari itu ya. Nah, ini yang saya tidak aksir ini, itu adalah bagian yang transparan ya. Sedangkan yang saya aksir ini adalah bagian patternnya atau bentuk pola yang kita ingin transfer. Ini biasanya gelap atau metalik ya. Sehingga kalau ada cahaya, cahayanya akan masuk ke yang transparan ini, tidak masuk ke yang sini, yang diaksir ya. Sehingga nanti akan terbentuk polanya di sini ya. Sehingga kalau kita selesai nanti polanya akan sama ya. Jadi ini maksudnya bentuknya sama ya. Pola yang ini sama dengan yang ini. Oke, cuma ini 3 dimensi ya. Maksudnya seperti itu. Oke, jadi itu adalah proses dasarnya dari fotolitografi ya. Nah, sekarang kita akan pergi ke detailnya setiap langkahnya ya. Oke, jadi ini saya buatkan summary-nya ya. Jadi pertama proses pembersihan wafer ya atau substrate kita ya. Jadi ini ada proses pembersihannya. Di clean wafer ya. Habis itu kita deposit barriernya ya. Kalau kita ingin silikon dioxide atau silikon nitride atau metal ya, yang kita ingin hilangkan beberapa bagian itu ya yang membentuk pola ya. Habis itu kita deposit fotoresist kita ya. Jadi step ini tadi ya. Kita deposit fotoresist. Habis itu fotoresistnya di soft bake namanya ya, agar dia kering. Ya, tapi ini tidak membentuk keras dia ya. Karena nanti kita akan expose dia dengan cahaya lagi. Oke. Habis itu maskernya atau polanya itu kita align ya dengan substrate kita ingin dia bentuk di mana. Habis itu kita exposure ya, kita sinari, nah istilahnya ya, exposure pola atau exposure pattern ya. Jadi kita sinari sehingga bagian yang kita ingin sinari itu nanti bisa hilang dia. Ya, terbentuk apa namanya? Fotoresistnya terbentuk berubah ya. Habis itu yang terkena cahaya kita hilangkan, itu namanya develop fotoresist. Oke, sehingga terbentuk pola-pola fotoresistnya ya, yang sama dengan pola pada mask atau pada topeng kita. Nah, selesai itu baru kita hard bake namanya, kita keraskan fotoresistnya sehingga kita bisa lakukan etching sehingga bagian-bagian yang tidak berisi fotoresist akan hilang. Oke, habis itu kita akan tersisa terakhir, kita sudah sampai di sini. Habis itu kita hilangkan fotoresistnya, sehingga kita membentuk pola yang kita inginkan. Seperti itu ya. Jadi itu rangkumannya. Sehingga sekarang kita bisa pergi ke masing-masing step itu. Oke, jadi kita mulai dengan pembersihan wafer kita ya. Jadi atau substrate kita. Ya, substrate kita biasanya bentuknya seperti ini ya. Jadi ada beberapa variasi sedikit ya, ada beberapa variasi bentuknya ya. Cuma standarnya seperti ini, bentuknya seperti disk ya. Terus ada satu atau dua area yang flat ya, itu menunjukkan arah air kristalnya nanti ya. Biasanya dikasih spesifiknya ya. Tapi kita tidak perlu pergi ke situ dulu ya. Jadi intinya adalah ini adalah wafernya. Nanti warnanya ini akan seperti abu-abu dan seperti cermin ya. Dan ini tebalnya mungkin setengah mikron kali ya, tipis kali ya. Coba saya cek berapa tebalnya. Tapi lebar diameternya mungkin sampai 30 cm. Kalau tebalnya itu sekitar 250 sampai 500 mikrometer ya. Jadi tebal substrate kita ya. Jadi proses pertama kita namanya proses pembersihan solvent. Oke. Jadi kita bisa taruh dia, masukkan ke dalam cairan ya. Namanya trichloroethylene. Ya. Kita didihkan ya. Jadi ini taruh selama 3 menit ya. Jadi kita ingin menghilangkan solventnya yang di atas, yang ada mungkin di atas itu ya. Habis itu langkah kedua kita bisa taruh dia. Jadi sama, tapi kita ubah tempatnya ya. Jadi kita ambil, kita taruh di namanya cairan aseton yang mendidih ya. Kita taruh selama 3 menit. Kemudian kita taruh dia di dalam alkohol ya. Taruh dalam cairan alkohol namanya metil alkohol. Terus kita didihkan, kita taruh selama 3 menit juga ya. Habis itu kita taruh di dalam, kita cuci, kita
kita alirkan air ya, tapi air khusus namanya DI water ya. Ya. Jadi namanya de-ionize. Ini artinya air khusus ya. Air yang tidak mengandung mineral ya. Jadi air ini tidak boleh kita minum ya. Jadi kita bersihkan dengan DI water, biasanya kita taruh di dalam sebuah mesin penggetar ultrasonic atau dialirkan ya DI waternya itu ya. Jadi kita taruh selama 3 menit ya. Jadi itu proses pertama untuk pembersihan solvent. Ya. Nah, sekarang ada proses kedua untuk pembersihan organik ya, pembersihan residual organik ya. Jadi ini jadi ada beberapa step ya. Yang kedua untuk pembersihan organiknya ya. Oke, jadi setelah selesai tadi dibersihkan dengan DI water atau de-ionized water, jadi kita lakukan namanya pembersihan organik ya, pembersihan atau ionik kontaminan ya. Oke, ya, jadi langkah pertama kita masukkan dia ke dalam suatu cairan yang merupakan campuran dari H2O atau air ya. Terus ini ada NH4OH dan hidrogen peroksida ya. Jadi H2O2. Oke. Jadi dengan rasio 5:1:1. Jadi ini 5 jadi 5 volumenya, ini 1, volumenya ini 1 juga. Dengan campuran itu kita taruh dalam suhu 75 sampai 80 derajat selama 10 menit. Ya, itu langkah pertama untuk menghilangkan kontaminan organik. Jadi organiknya nanti akan hilang seperti itu ya, dilarutkan oleh cairan itu ya. Terus langkah kedua adalah habis itu kita masukkan ke dalam aliran ya, aliran DI water. Jadi ada aliran DI water. Jadi kita alirkan DI waternya ya. Jadi tidak diam ini DI waternya selama 1 menit. Dan terakhir kita akan cuci dia dengan DI water di dalam sebuah mesin ultrasonik ya. Jadi digetarin nanti itunya ya, airnya kita taruh dalam 5 menit ya. Oke, jadi kita cuci de-ionize ya. Jadi saya ulangi lagi, ini namanya de-ionize water ya. Jadi air yang tanpa mineral ya. Jadi air yang murni. Oke, tapi ini tidak boleh kita minum ya. Karena kalau kita minum kita jadi mineral kita diserap sama air ini ya. Jadi itu step untuk pembersihan organik ya. Jadi ini step paling bagus, paling standar yang dipakai di industri ya. Tentunya kalau kita di lab biasanya kita nggak seperti ini ya, seperti titil seperti itu ya, karena kita tidak perlu struktur yang sangat-sangat bersih sekali. Jadi untuk langkah yang ketiga itu kita namanya penghilangan atau pembersihan hydrous oxide ya. Jadi ini dilakukan dengan 2 step saja. Oke, jadi kita taruh dalam larutan ini asam ya, HF. Oke. Campurkan dengan air ya. Jadi di dilute namanya ya. Jadi airnya ada 50 bagian. HF-nya ada 1 bagian ya, jadi sedikit kecil karena ini sangat korosif ya. Jadi kita ingin menghilangkan permukaan oxide-nya sedikit ya, yang di atasnya itu. Jadi kita taruh dalam 15 detik saja. Habis itu kembali kita bersihkan dengan air ya, DI water. Oke, jadi sebentar saja, cukup 30 detik saja ya, cuci dengan DI water. Jadi DI water ini penting sekali ya. Oke, dan step terakhir kita lakukan pembersihan logam berat ya. Jadi ini ada 3 step. Oke, step pertama kita taruh juga ini dalam campuran dalam larutan air. Ini HCl juga dia sangat sangat korosif ya. Jadi dia akan menghilangkan metalnya ya. Ditambah dengan hidrogen peroksida ya, H2O2. Oke, kita taruh dalam rasio 6:1:1. Jadi ini ada 6 bagian, ini ada 1 bagian, ini 1 bagian. Oke, dengan suhu yang agak sedikit tinggi selama 10 menit ya. Habis itu kita bersihkan dengan DI water lagi. Oke, jadi kita taruh dalam DI water, tapi ini yang mengalir ya, yang mengalir selama 1 menit. Habis itu kita pindahkan ke DI water yang baru ya. Kita taruh dalam 20 menit ya. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah 4 langkah pembersihan ya. Jadi pertama pembersihan solventnya, kedua pembersihan organik atau ionic kontaminan, ketiga pembersihan
hydrous oxide, dan terakhir pembersihan logam berat ya. Jadi itu step pertama untuk membersihkan wafer kita atau substrate kita. Oke. Habis ini tentunya kita taruh dia di dalam, dikeringkan ya, dikeringkan sehingga dia tidak basah lagi. Oke, itu ya clean wafer ya. Jadi itu untuk membersihkan wafer kita. Nah, untuk deposit barrier layer ini tentunya kita lakukan dengan oksidasi atau teknik lain ya. Nah, yang nanti akan kita bahas dalam pembentukan materialnya ya. Ada CVD, ada epitaksi dan seterusnya ya. Ada evaporasi, ada sputtering namanya ya. Jadi, ini akan kita bahas untuk di video yang lain. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas lapisan fotoresistnya. Oke, jadi umpamanya kita sudah membentuk silikon dioxide seperti tadi ya. Nah, sekarang kita ingin melapisi, di atasnya kita taruh fotoresist ya, karena kita ingin membentuk pola. Nah, biasanya fotoresistnya ini tidak mudah melekat di silikon dioxide ya. Jadi kita akan taruh material sedikit ya di atasnya, namanya hexamethyl disilazine ya, atau disingkat HMDS. Jadi ini di industri sudah standar ya. Oke, jadi itu namanya. Jadi ini hanya untuk menambah adhesi, fungsinya untuk menambah adhesi ya pada permukaan silikon dioxide kita nanti ketika kita aplikasikan fotoresist. Oke, nah fotoresist yang akan kita taruh itu biasanya dalam cairan ya. Jadi kalau kita memiliki ini umpamanya wafer kita ya, jadi kita taruh di dalam sebuah motor. Jadi ini ditaruh ada motor di bawahnya ya. Jadi saya taruh yang motornya di sini. Ini di atasnya tentunya ya. Nah, nanti motornya ini bisa muter, kita spin. Nah, fotoresistnya ini kita akan taruh, teteskan ya. Jadi dia dalam bentuk cairan biasanya ya. Jadi kita teteskan di sini. Nanti dia akan terdeposisi di sini. Habis itu, cairannya kita taruh di atas ini, kita putar, kita spin. Ininya ya, apa namanya, wafer kita. Sehingga nanti cairannya akan menyebar dengan gaya sentrifugal secara merata ke seluruh permukaan dari substrate kita. Oke. Proses ini namanya, ini kita spin ya, ini namanya spin coating. Oke. Seperti itu. Nah, setelah selesai ini akan terbentuk lapisan dengan ketebalan tertentu ya. Jadi ini ketebalannya itu terbentuk tergantung dengan ininya, apa namanya, kecepatan perputarannya ini ya. Jadi ini kita putar biasanya dalam rate 1000 sampai 5000 RPM. RPM itu artinya rotation per menit ya. Rotation per menit. Jadi dia berputar 1000 kali per menit. 1000 revolusi ya. Atau 1000 rotasi ya. Berputarnya seperti itu. Jadi cepat sekali. Dengan 1000 kita nanti akan dapatkan tebalnya sekitar 2,5 mikron. Kalau 5000 mungkin sekitar 0,5 mikrometer. Oke, jadi tergantung desainnya kita ya. Kita ingin 2,5 mikrometer atau 0,5 mikrometer ya, tebalnya dari fotoresist kita. Oke. Nah, setelah selesai ini diangkat, kita masukkan ke oven ya. Kita akan lakukan yang tadi namanya soft bake ya, soft bake. Jadi ini kita taruh di dalam suhu, ini saya tulis ya di sini ya, soft bake. Itu kita taruh dalam suhu 60 sampai 100 derajat Celcius. Oke, selama 5 sampai 30 menit. Seperti itu. Jadi soft bake ini akan mengeraskan permukaan fotoresist kita. Ya. Nah, setelah itu terbentuk, kita akan taruh di atasnya ini, di atas substrate kita sebuah emas ya, atau
topeng kita yang akan membentuk polanya itu. Oke, jadi itu nggak perlu kita bahas dulu ya. Oke, jadi setelah terbentuk polanya itu belum terbentuk ya. Jadi kita taruh sekarang cahaya. Nah, ini akan membentuk pola ya. Sehingga ada nanti bagian yang cahayanya masuk, ada bagian yang cahayanya diblok. Oke, jadi kita akan bentuk polanya seperti itu. Oke, jadi kita punya kasus seperti ini ya. Jadi ini sih tadi kita punya silikon, ini silikon dioxide, ini fotoresist kita ya. Habis itu kita taruh mask di atasnya, align mask tadi ya. Habis itu kita sinari di atasnya. Jadi ini ada sinar datang dari atas ya. Seperti itu. Oke. Sehingga nanti kalau ini bagiannya gelap, yang bagian ini ya, yang ini transparan, nanti sinarnya masuk di sini mengekspos ini. Oke. Nah, seperti saya bilang tadi, ada dua jenis fotoresist ya. Ada yang positif dan ada yang negatif ya. Jadi kalau kita pakai yang positif fotoresist, hasilnya akan seperti berikut. Oke. Jadi kalau kita pakai yang positif fotoresist, daerah yang terekspos oleh cahaya ini nanti setelah kita develop akan hilang. Ya, setelah kita taruh cairan developer namanya ya. Sedangkan di sini kalau kita pakai yang negatif fotoresist, bagian yang terekspos itu malah dia mengeras ya, jadi terbentuk dia. Malah bagian yang tidak kena cahaya nanti kalau kita taruh developer dia akan hilang. Jadi ini kayak negatif ya, negatif foto ya. Jadi ini positif fotoresist, ini namanya negatif fotoresist. Oke, jadi itu perbedaan antara negatif fotoresist dan positif fotoresist ya. Tentunya di industri itu paling banyak dipakai adalah yang positif fotoresist sekarang ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan setelah kita develop, maka akan terbentuk struktur ini ya. Struktur ini atau struktur ini ya. Habis itu kita lakukan hard bake. Oke, jadi hard bake ini suhunya lebih tinggi. Jadi kita lakukan sekarang hard bake namanya. Hard bake. Ini suhunya adalah 120 sampai 180 derajat Celcius. Dilakukan selama 20 sampai 30 menit ya. Jadi ini kita taruh di dalam oven sehingga ini mengeras lagi, lebih keras lagi. Nah, setelah terbentuk struktur ini maka kita akan lakukan etching-nya. Oke. Oke, sekarang kita akan bahas teknik etching namanya ya, teknik etching atau menghilangkan materialnya ya yang terbuka tadi ya. Tentunya yang terbuka dari fotoresist ya, yang fotoresistnya nggak ada. Ya ada dua, itu wet etching atau etching basah. Ini artinya kita pakai liquid ya, cairan asam bisa kita pakai, atau nanti kita bahas yang dry etching, itu kita pakai plasma. Oke, ada banyak asam yang kita bisa pakai untuk menghilangkan seperti tadi silikon dioxide atau silikon nitride ya. Nah, untuk lapisan oxide ya, seperti silikon dioxide yang tadi ya, itu kita biasanya pakai cairan yang mengandung hydrofluoric acid HF ya. Tentunya cairan ini nanti kita larutkan, jadi kita taruh di dalam banyak air ya, sehingga dia dilute ya. Karena HF ini sangat selektif ya, dia sangat ingin menghilangkan silikon dioxide ya. Jadi rate etchingnya itu jauh lebih besar. Dia mengetching silikon dioxide daripada mengetching silikon. Ya, jadi kalau kita menghilangkan oxide, itu yang paling bagus kita pakai HF. Oke. Nah, untuk rate-nya itu bervariasi ya, dari 10 sampai 100 nanometer per menit saat suhunya 25 derajat Celcius ya. Jadi kalau cairannya mengandung HF, untuk menghilangkan silikon dioxide ini ya, itu rate yang dikikis itu sekitar 10 sampai 100 nanometer per menit. Jadi kalau kamu tahu berapa ketebalan yang kamu ingin hilangkan, kamu tinggal kalikan rate-nya dengan waktu
ya, sehingga kamu dapat waktunya yang diperlukan seperti itu. Nah, tentunya setiap lab nanti beda-beda rate-nya ya, jadi kamu harus investigasi ulang untuk setiap alat. Oke, itu ya. Jadi untuk kadang bisa dilihat juga ya, kalau umpamanya kita, karena apa? Karena kalau kita punya silikon, terus atasnya ada silikon dioxide ya. Silikon dioxide ini dia agak sedikit, karena dia transparan ya. Jadi tebalnya ini nanti menentukan warnanya. Ya, jadi kalau kita lihat dari atas ini nanti akan kelihatan warna-warni karena ada silikon dioxide ini. Jadi seperti kamu lihat lapisan sabun ya. Jadi lihat dari sudut tertentu, dia akan kamu lihat pelangi seperti itu. Jadi kadang-kadang kita bisa lihat sudah hilang nggak silikon dioxide itu dengan melihat ya di mikroskop, lihat warnanya berubah apa tidak, seperti itu. Itu cara lain yang bisa kita lakukan di lab ya. Nah, tentunya kalau kita lakukan wet etching ini untuk lapisan oxide, yang masalahnya seperti saya bilang tadi, umumnya kita punya ini ya, silikonnya kita ini seperti ini. Terus kita punya silikon dioxide kita, ini silikon dioxide kita. Sedangkan pattern kita adalah seperti ini, seperti warna lain. Fotoresist kita ya. Fotoresist kita seperti itu pokoknya. Nah, ketika kita lakukan wet etching, kita taruh cairan HF ini, nanti dia akan menyerang secara isotropik namanya, jadi ke arah kemana-mana, sehingga nanti terbentuknya seperti ini. Seperti itu ya. Jadi hasil akhirnya itu kita dapatkan struktur yang agak sedikit tidak sesuai dengan harapan kita ya. Jadi seperti ini. Seperti itu. Oke. Karena apa? Karena wet etching ini namanya isotropic etching. Namanya isotropic. Isotropic itu artinya dia menyerang ke segala arah ya, dengan rate yang sama. Jadi tidak hanya menyerang ke bawah tetapi juga ke kiri. Ya. Sehingga awalnya kita punya pingin di sini ya, kita jadi bukaannya tidak tepat ya. Jadi untuk alat yang presisi, jadi kita tidak dianjurkan untuk memakai wet etching ya. Sehingga kita perlu yang namanya dry etching. Oke. Nah, ini namanya dry etching atau kering ya. Itu kita pakai plasma. Jadi plasma ini didapat apabila kita memasukkan gas dengan tekanan yang rendah, kita kasih tegangan yang tinggi atau tegangan radiofrekuensi yang tinggi ya, tegangannya yang tinggi, sehingga nanti di dalamnya akan dihasilkan plasma ya. Plasma ini adalah elektron dan inti dari gas kita itu terpecah ya. Jadi dia akan membentuk state yang keempat ya, di mana inti atomnya terionisasi dengan elektronnya lepas. Oke, jadi kita lakukan di dalam sistem tabung hampa ya. Jadi kita taruh gasnya dengan tekanan yang sangat rendah sehingga kita bisa menghasilkan namanya plasma ya. Oke, jadi strukturnya adalah seperti berikut. Ya, jadi intinya kita punya dua plat ya, dua plat elektrode ya. Jadi ini kita taruh dalam sebuah tabung atau ruang ya, ruang khusus. Ruang ini bisa kita seal vakumnya ya. Jadi dalam ruang ini kita bisa taruh gas ya dengan tekanan tertentu ya, tekanan yang rendah ya. Pokoknya gasnya kita taruh nitrogen, oksigen ya, atau gas-gas yang lain ya. Tapi di dalam ini kita bisa kontrol tekanannya ya. Jadi tekanannya P itu biasanya kecil sekali ya. Nanti kita akan bahas jenis-jenisnya. Nah, setelah tekanannya kecil, gasnya sedikit ya. Kalau kita taruh radiofrekuensi, nanti elektron dalam atom-atom gasnya itu akan pecah ya. Elektronnya pokoknya kita kasih di sini positif, di sini negatif ya. Ketika radiofrekuensinya di sini positif, di sini negatif, tegangannya, nanti elektronnya akan ditarik ke atas. Inti atomnya akan hampir tidak bergerak ya, karena dia berat. Ya. Jadi di sini akan terbentuk plasma sebagai warna merahnya ya. Jadi di sini akan terbentuk plasma ya.
Jadi gas ini, plasma ini adalah elektron. Jadi umpamanya gas ini warnanya positif sini ya, positif. Seperti itu. Nah, elektronnya ini ketika dia positif, dia elektronnya akan bergerak ke atas. Ya, negatifnya akan ditarik ke atas, di sini ada elektron. Nah, ketika nanti dibalik lagi, di sini menjadi negatif, negatif positif, elektronnya akan ditarik ke bawah. Oke, jadi elektronnya osilasi naik turun naik turun. Dia naik, dia turun ya. Jadi itu yang terjadi. Ya. Jadi terionisasi dan elektronnya bergerak naik turun naik turun naik turun. Oke. Nah, kalau kita kasih tegangan yang cukup tinggi, energi yang dipunyai oleh plasma ini cukup tinggi ya. Sehingga kalau kita taruh di sini silikon wafer, ini wafer kita. Oke. Jadi terciptalah di sini ion ya. Jadi ion di dalam gas ini nanti kalau ada 3 jenis ya. Nanti kita bahas lagi. Intinya adalah ada 2 tipe reaksi yang kita bisa lakukan. Kalau gasnya, ionnya, nah bereaksi di sini ya, secara kimia, ion-ionnya ini, yang plus-plus ini ya, akan bereaksi dengan umpamanya silikon dioksida kita. Oke, sehingga silikon dioksida kita akan membentuk senyawa lain ya, ditarik berubah ke atas ya oleh ion-ion ini. Itu namanya reaksi kimia ya. Sedangkan ada cara lain juga yang bisa kita pakai, yaitu kita percepat ionnya ya, yang ini ya, ion gas ini ya. Kita percepat